Mahasiswaku dimanapun Anda berada, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah kita mulai perkuliahan kita kali ini di mata kuliah Fisika Dasar mengenai contoh soal fluida, di mana materinya udah Ibu berikan pada kuliah yang sebelumnya. Soal nomor 1, jadi ini mengenai pengukuran densitas larutan gula dengan menggunakan piknometer, di mana pikno yang digunakan adalah berukuran 25 mili, di mana sebelumnya diisi dengan larutan gula, pikno kosong ditimbang diukur beratnya, dan hasilnya adalah 21,1456 gram. Setelah itu, pikno diisi dengan larutan gula penuh dan ditimbang, kemudian dihasilkan beratnya adalah 24,0567 gram. Ditanyakan, hitunglah densitas larutan gula tersebut dalam satuan SI unit, MKS, dan British unit. Sesuai dengan kuliah sebelumnya, densitas itu sama dengan massa per volume. Volumenya ini kita isikan adalah volume pikno sebesar 25 mili, sedangkan berat daripada larutan itu adalah berat pikno berisi larutan dikurangi berat pikno kosong. Akhirnya diperoleh hasilnya kita dalam gram per mili. Karena beratnya gram dan volume pikno mili, akhirnya Anda akan memperoleh nilainya 0,1164 gram per mili. Nah, dari sini dikonversi ke MKS SI unit itu dalam kilogram per meter kubik. Oleh karena itu, ini kita kalikan, gramnya ini harus kecoret. Berarti ini 1000 dengan 1 kilogram, kemudian kita rubah dulu dari liter ke mililiter, kemudian dari liter ke meter kubik. Nah, akhirnya diperoleh angka 1164 kilogram per meter kubik, karena yang 1000 ini kita coret, jadi ini kita kalikan 1000. Nah, kemudian hasil ini kita konversi sesuai dengan pertanyaannya, selain dalam SI unit, MKS juga dalam British unit, makanya kita konversi kilonya ke pound mass dan meter kubiknya ke feet pangkat 3. Seperti ini caranya. Karena 1 kilogram itu sama dengan 2,205 pound mass, dan 1 meter itu sama dengan 3,23 feet. Karena meternya pangkat 3, berarti feetnya juga pangkat 3, makanya angkanya ini juga kita pangkatkan 3. Akhirnya kita peroleh rho larutan gula itu adalah 72,73 pound mass per feet pangkat 3. Yang berikutnya, soal nomor 2, yaitu mengenai pengukuran densitas larutan gula, sama seperti sebelumnya. Kalau yang nomor 1 itu dengan menggunakan piknometer, yang nomor 2 ini dengan menggunakan hand hygrometer, di mana digunakan sebagai referensinya adalah air atau water, dan pengukuran dilakukan pada suhu ruang 30 derajat Celcius. Nah, hasil pengukuran itu dinyatakan kalau hand hygrometer itu dalam spesifik gravity, di mana terbaca hasil pengukurannya adalah 1,2. Nah, berapakah nilai densitas larutan gula tersebut? Sama dengan pertanyaan nomor 1, apakah dalam SI unit, MKS, dan British unit? Nah, di sini pertama kali sesuai dengan kuliah sebelumnya, specific gravity itu sama dengan rho Z dibagi rho reference. Sehingga rho Z itu sama dengan specific gravity dikalikan rho reference
Di sini adalah rho Z sama dengan 1,2. Nah, low reference itu adalah air pada suhu 30 derajat Celcius. Kita lihat di tabel Jenkoplis Appendix A23. Nah, ini 30 derajat Celcius itu densitasnya adalah 995,68. Nah, kemudian angka ini kita masukkan ke persamaan proof reference sehingga Anda akan memperoleh rozat nilainya sekian kilogram per meter kubik karena referensinya kita sudah ambil dalam satuan SI unit MKS. Nah, kemudian rho ketika mau kita sajikan dalam British unit itu kita konversi, caranya sama dengan soal sebelumnya dan kita peroleh hasilnya 74,66 pound mass per feet pangkat 3. Soal berikutnya adalah mengenai viskometer, di mana pengukuran viskositas dengan viskometer ini diketahui dalam shear stress dan shear rate-nya. Jadi shear rate-nya itu sudah disetel sebelumnya sehingga terbaca nilai shear stress-nya 4 dyne per centimeter kuadrat, di mana shear rate-nya sudah di set itu 100 per detik. Nah, ditanyakan hitunglah viskositas yang dinyatakan dalam PAS, dalam centipoise, dalam poise, dan dalam kilogram per meter second, dan dalam MPAS. Nah, sesuai dengan kuliah sebelumnya, itu mu atau densitas itu sama dengan tau dikali alfa atau shear stress dibagi dengan shear rate. Nah, ini shear stress-nya nilainya 4, shear rate-nya adalah 100. Satuannya tinggal kita masukkan dalam dyne per centimeter kuadrat kali second pangkat min 1. Nah, akhirnya diperoleh mu adalah 0,04 dyne per centimeter kuadrat kali second itu sama dengan 0,01 poise. Nah, dari poise kita konversi ke PAS. PAS itu adalah kilogram per meter second atau newton per meter kuadrat kali second. Nah, ini dari dyne dikonversi ke newton, kemudian dari sentimeter kuadrat dikonversi menjadi meter pangkat kuadrat. Ini maaf, ini 4-nya kebanyakan ya. Jadi 10 pangkat min 4 ini. Kemudian dikali second. Nah, ini setelah dikalikan, ini min 4, min 5, tinggal min 1. Akhirnya Anda akan memperoleh 4 kali 10 pangkat min 3 PAS atau Newton per meter kuadrat kali second atau kilogram per meter second. Nah, sesuai dengan kuliah sebelumnya, 1 poise itu sama dengan 100 centipoise, sehingga 0,04 poise itu sama dengan 4 centipoise. Atau 1 centipoise itu sama dengan 1 MPAS, sehingga 4 centipoise itu sama dengan 4 MPAS. Itu adalah soal nomor 3. Nah, ini mungkin yang terlewat dari materi sebelumnya, bahwa viskositas untuk beberapa cairan yang sangat kental, seperti misalnya gel, itu kadang kita bisa mengukurnya dengan metode yang sederhana, seperti ini. Jadi gel tersebut kita taruh ke suatu tempat dengan ketinggian tertentu, di mana alatnya adalah tempat, kemudian ada bola. Bola ini kita pilih sedemikian rupa sehingga dia kalau ditaruh ke dalam fluida ini atau gel ini turunnya akan pelan sehingga ini terbaca
dari jarak yang ditempuh sini ke sini kita ukur, dan waktu juga kita ukur. Nah, dari itu kita dapat data berapa berat dan densitas bola, kemudian ini diameter daripada jari-jari daripada bola ini kita ukur. Nah, setelah dimasukkan ke sini, waktunya kita ukur setelah menempuh jarak dari starting line sampai ending line, berapa waktu yang ditempuh. Dari data itu kita bisa menghitung densitas ya dengan menggunakan rumus-rumus yang seperti ini. Jadi prosedurnya yang awal adalah ukur diameter bola dengan mikrometer. Kemudian berat bola itu kita timbang. Ini datanya semua dicatat. Kemudian hitunglah densitas partikel. Densitas partikel itu sama dengan berat bola dibagi volume bola, di mana volume bola itu sama dengan 4/3 pi R pangkat 3. Dan ini adalah massa bola semua dalam satuan MKS. Setelah itu kita lakukan prosedur ini. Jadi masukkan liquid dalam tabung yang terukur tingginya, jatuhkan bola ke dalam liquid, dan ukur waktu yang diperlukan untuk menempuh jarak dari starting point ke ending point. Nah, kemudian kita hitung nilai V atau kecepatan dalam jarak per waktu. Nah, ini kita sesuaikan dalam SI unit sistem MKS. Dari situ kita menghitung nilai viskositas dengan rumus ini, yaitu mu sama dengan 2G R kuadrat dikalikan dengan rho partikel min rho liquid dibagi dengan 9V. Ini adalah contoh soalnya. Larutan gula pada soal nomor 1, soal tadi yang dengan Big No, itu diukur densitasnya dengan menggunakan gelas ukur dan peluru plastik. Oh, ini salah, ini bukan diukur densitasnya, diukur viskositasnya, maaf. Tolong diralat ya. Larutan gula pada soal nomor 1 itu diukur viskositasnya dengan menggunakan gelas ukur dan peluru plastik, di mana peluru plastik itu jari-jarinya 2 mm, beratnya adalah 5 gram. Bola dijatuhkan dalam ranutan gula dengan tersebut dalam waktu 2 detik dan menempuh jarak 15 cm. Hitunglah viskositas dari larutan gula tersebut. Jadi ini hitung rho bola itu sama dengan 5 gram dibagi dengan 4/3 rho bola, kan tadi berat per massa, di mana massa per volume, di mana beratnya adalah 5 gram, volumenya adalah 4/3 dikalikan pi kalikan R kuadrat. Nah, ini satuannya masih dalam gram per milimeter kubik dan diperoleh angkanya ini. Nah, ini kemudian kita konversi dalam kilogram per meter kubik SI unit. Jadi ketika kita mau memasukkan suatu parameter ke dalam suatu persamaan, kita harus constant memiliki unit yang sama masing-masing parameter itu. Apakah kita mau memakai sistem unit MKS, apakah mau memakai sistem unit CGS, dan sebagainya, atau British unit. Nah, itu sejak awal harus sudah disesuaikan sistem satuannya atau unitnya. Kemudian kita hitung kecepatan. Tadi di sini diketahui 15 cm selama 2 detik. Nah, ini kita masukkan. Kita tahu V sama dengan S per T, sama dengan 15 cm per 2 detik, sama dengan
ini 7,5, satuannya masih cm per detik. Ya, ini kita sesuaikan menjadi meter per detik, sehingga Anda akan memperoleh 0,075 meter per detik. Nah, berikutnya kita masukkan mu ke dalam persamaan ini sesuai dengan tahapan yang Ibu sampaikan pada slide sebelumnya. Mu sama dengan 2 kali G kali R kuadrat dikali rho partikel min rho liquid dibagi 9V. Akhirnya diperoleh persamaannya. Ini Anda masukkan. Akhirnya Anda memperoleh harga nilainya 0,0381 kg per meter second atau 0,0381 PAS. Perlu diketahui bahwa viskositas air pada 25 derajat Celcius dan 1 atm itu 0,8937 kali 10 pangkat min 3 PAS. Jadi larutan gula yang dimaksud memiliki kekentalan yang jauh lebih tinggi daripada air. Nah, yang berikutnya adalah mengenai hidrostatic pressure atau tekanan hidrostatik, di mana ada suatu tangki yang terbuka, tangkinya besar, diisi dengan liquid yang memiliki densitas 9,17 kg per meter kubik. Nah, tinggi tangki itu adalah 3,66 meter dan dibiarkan terbuka di udara luar, di mana tekanan udara luar itu adalah 1 atm absolut. Nah, tangki diisi dengan minyak pada ketinggian 3,05 dan di bagian bawahnya itu masih ada air yang tersisa dan menempati ketinggian 0,61 meter. Hitunglah tekanan daripada fluida yang pada ketinggian 3,05 dan pada dasar daripada tangki. Jadi yang ditanyakan itu ini gambarnya pada tekanan di sini, di titik ini antara dua fluida dan di dasarnya. Dan ini Ibu ambil soalnya dari literatur ini, halaman ini. Nanti Anda bisa lihat lebih detail literatur ininya soalnya. Nah, di sini Anda bisa lihat bahwa tinggi daripada larutan minyak itu adalah 3,05 dan tinggi daripada air adalah 0,61. Sesuai dengan kuliah sebelumnya, bahwa P pada titik 1 di sini itu sama dengan rho GH1 ditambah dengan P0. Ini maaf, GC-nya tidak perlu kalau dalam SI unit. Sehingga P2 itu sama dengan H2 rho air dikalikan G. Ini GC-nya juga tidak perlu kalau dalam SI unit. Ini perlu kalau dalam British unit. Tolong diabaikan untuk soal ini GC-nya. Kemudian ditambah dengan P1. Jadi P1 di sini adalah rho GH1 ditambah dengan P0, sedangkan P2 di sini itu sama dengan P1 ditambah dengan rho GH2. Jadi tekanan di atasnya ditambah rho GH, begitu juga ini tekanan di atasnya ditambah dengan rho GH. Di mana P0, P udara luar, 1 atm absolut itu sama dengan 14,696 PSIA, sama dengan 1,01325 kali 10 pangkat 5 PA.
Nah, P1 sesuai dengan persamaannya tadi sama dengan H1 rho G ditambah dengan P0. Kita isikan rho-nya di sini adalah rho minyak. Kemudian gravitasinya kita isikan 9,8066 meter per second kuadrat ditambah P0-nya dalam satuan PA. Akhirnya kita peroleh P1 nilainya 1,287 kali 10 pangkat 5 PA. Nah, kemudian P2 itu sama dengan persamaan ini, tetapi ditambah dengan P di atasnya adalah P1, sehingga kita akan memperoleh nilai P2 1,347 kali 10 pangkat 5. Nah, kalau ini kita mau rubah ke dalam PSIA, maka tinggal dikonversi, di mana 1 ATM itu sama dengan 14,696 PSIA sama dengan 1,01325 kali 10 pangkat 5 PA, sehingga sekian PSIA itu sama dengan sekian PA. Jadi tinggal kita kalikan seperti ini, sehingga Anda akan memperoleh 18,67 PSIA. Begitu juga untuk P2 dengan cara yang sama, Anda akan memperoleh nilai 19,54 PSIA. Ya, itu adalah soal yang nomor 4. Yang berikutnya, ini mengenai bilangan Reynolds, di mana air pada suhu 30 derajat Celcius atau 303 mengalir pada kecepatan 10 galon per menit dalam suatu pipa yang memiliki diameter dalam 2,067 inci. Kemudian yang ditanyakan adalah berapakah bilangan Reynolds dari aliran tersebut, baik dalam satuan English unit maupun SI unit. Untuk ini, karena apapun satuannya, itu Anda akan menghasilkan angka tanpa dimensi. Oleh karena itu, untuk pengerjaan kali ini, Ibu memilih dalam SI unit. Sesuai kuliah yang sebelumnya, NRE itu besarnya adalah rho dV per mu. Oleh karena di soal ini yang diketahui adalah kecepatan alir aja dalam galon per menit, sedangkan D-nya diketahui tapi rho dan mu tidak. Oleh karena itu kita lihat di tabel pada literatur yang sama dari soal ini, yaitu di Jenkoplis, di mana densitas daripada air kita lihat di Jenkoplis pada 303 itu adalah 995,68 kg per meter pangkat 3. Kemudian kita lihat nilai viskositas juga pada literatur yang sama. Ini kita lihat pada suhu 303 juga atau 30, kita peroleh angka 0,8007. Sini satuannya adalah PAS. Jangan lupa di sini di tabel tersebut ada kali 10 pangkat 3. Artinya kalau di atas tabel itu adalah 10 ada pengali 10 pangkat 3, berarti angka sebenarnya yang ada di sini itu adalah dikali 10 pangkat min 3. Jadi begitu caranya membaca tabel. Kalau di sini adalah 10 pangkat 3, berarti yang angka di sini yang sebenarnya itu adalah dikali dengan 10 pangkat min 3. Oleh karena itu, nilai viskositas dari air pada suhu 30 derajat Celcius adalah 0,8007
kali 10 pangkat min 3 satuannya PAS. Langsung kita masukkan. Nah, yang berikutnya ini nilainya dari NRE, Rho kita sudah tahu, Mu sudah tahu, D sudah tahu dari soal. Nah, sekarang tinggal menghitung V, padahal yang diketahui adalah galon per menit atau kecepatan alir volumetrik ya dalam volume per menit atau debit istilahnya. Nah, kita konversi debit ini menjadi kecepatan alir dalam meter per detik, di mana sebelumnya ini galon per menit kita rubah dulu satuannya ke dalam SI unit. Dari tabel konversi kita tahu bahwa 1 meter kubik itu sama dengan 264,17 galon. Kemudian 1 menit itu sama dengan 60 detik, sehingga ini adalah konversi satuan yang kita lakukan untuk merubah galon per menit menjadi meter kubik per second. Akhirnya Anda akan memperoleh nilai 0, setelah ini Anda hitung, Anda akan memperoleh nilai 0,00631 meter kubik per second. Nah, dari situ ya, kita akan menghitung V supaya bisa masuk ke rumus NRE atau persamaan NRE bahwa debit itu sama dengan A kali V. Ini sudah ada di kuliah kita sebelumnya di materi fluida. Nah, sehingga V itu sama dengan Q per A. Q-nya kita sudah hitung sebelumnya. Oleh karena itu kita akan menghitung A, di mana diameter yang disoal diketahui dalam inci, padahal kita akan menghitung NRE dalam satuan SI unit. Oleh karena itu kita harus concern merubahnya ke dalam sistem satuan yang sama. Dari inci kita rubah menjadi meter, itu dikalikan dengan 1 meter itu sama dengan 39,37 inci. Akhirnya Anda akan memperoleh persamaan ini 0,0525 meter. Nah, setelah kita hitung nilai A itu sama dengan pi per 4D kuadrat, sehingga kita peroleh angka 0,0022 meter persegi. Nah, kemudian kita hitung nilai V itu sama dengan Q per A, Q yang dari hitungan sebelumnya kita masukkan, A kita masukkan, akhirnya Anda akan memperoleh nilai 0,287 meter per second. Nah, NRE persamaannya ini semuanya sudah kita tahu, Rho, Mu, D, dan V. Tinggal kita masukkan ke persamaan semuanya. Akhirnya Anda memperoleh nilai NRE sama dengan 18,7410 pangkat min 3-nya kita naikkan menjadi 10 pangkat 3. Akhirnya Anda nilai NRE sekian itu menunjukkan aliran fluida pada daerah turbulen. Baiklah, kita lanjutkan ke soal yang berikutnya. Nah, soal yang berikutnya itu mengenai hukum kontinuitas fluida yang sebelumnya di materi sebelumnya sudah Ibu sampaikan bahwa bunyi dari hukum kontinuitas fluida itu bahwa debit air yang mengalir pada suatu aliran yang sama itu nilainya konstan meskipun itu berubah-ubah ukuran diameter pipanya, meskipun ini terjadi percabangan, tetapi debit di setiap titik ini nilainya sama. Nah, yang ditanyakan itu adalah NRE atau bilangan Reynolds dari aliran air ini pada suhu 30 derajat Celcius pada titik 1, titik 2, dan titik 3,
Sedangkan kecepatan aliran fluida juga dalam debit atau satuan volume per second itu adalah 1,388 kali 10 pangkat min 3. Nah, kita tahu di hukum kontinuitas seperti Ibu sampaikan, itu sama dengan Q, sama dengan V kali A, sama dengan V1A1, sama dengan V2A2, sama dengan V3A3. Oleh karena itu, kita harus di dalam NRE persamaannya tadi rho dV per mu. Rho sama mu kita lihat dari tabel pada suhu 30, berarti sama dengan soal sebelumnya, pada suhu 30 derajat juga yang sebelumnya. Jadi rho sama mu kita sudah tahu, berarti kita harus menghitung V dan mencari nilai D. Karena diameter itu untuk menghitung A yang akan masuk ke persamaan ini juga akan masuk ke persamaan bilangan Reynolds. Nah, karena di sini yang diketahui hanya 2 in pipe, 3 in pipe, 1,5 in pipe, ini bukan inci ya, tetapi itu adalah ukuran dimensi daripada pipa. Nah, itu diameternya serta luasnya Anda bisa lihat di Jenkoplis pada appendix A51. Ya, tolong ini nanti tabelnya di print, di fotokopi atau di print. Nah, kita lihat pada tabel ini pada 2 in pipe ini kita lihat 2, ini in kan. Nah, di sini ada outside diameter, ada schedule number, kadang-kadang 2 in pipe, schedule number 40, itu menunjukkan ketebalan pipa yang berbeda. Jadi schedule number 40 dan 80, ini yang berbeda adalah ketebalan pipanya. Oleh karena itu, diameter dalamnya berbeda. Begitu juga di sini adalah inside cross sectional area, ini nilai A-nya sudah diketahui. Jadi kalau kita lihat pipa 2 in pipe ke sana, anggap aja karena ini tidak diketahui di soal berapa schedule number-nya, kita ambil yang 40, ya kan? Nah, sekarang 2 in pipe ini ke sana berarti inside diameternya adalah 3,91. Ini dalam meter kubik kita, milimeter kita ambil dalam milimeter, itu sama dengan 52,50, sedangkan A-nya adalah 21,65. Untuk yang pipa 3 inci, kita lihat ke sana, berarti di inside diameternya atau di diameter dalamnya adalah 77,92, A-nya adalah 47,69, sedangkan untuk pipa 1,5 in ini inci standar, ini kita lihat diameternya dalam 40,89 dan luas section area-nya adalah 13,13. Nah, ini kalau kita tabelkan akan seperti ini. Jadi A1 ini adalah sekian meter kubik. Nah, ini jangan lupa di sini ada kali 10 pangkat 4, berarti pada angkanya ini dikalikan dengan 10 pangkat min 4. Ya, dari tabel ini diperoleh angka ini. Yang dilihat adalah inside diameternya dan cross sectional area atau A-nya. Nah, oleh karena itu kita bisa menghitung nilai V1, V2, dan V3, di mana Q sama dengan V kali A, A-nya masing-masing kita masukkan, sehingga kita peroleh V1 sama dengan 0,641,
V2 sama dengan 0,291 dan V3 sama dengan 1,057. Rho-nya kita peroleh dari tabel yang dari soal sebelumnya adalah sekian dan sekian. Jadi V, Rho, mu, dan D kita sudah tahu, tinggal kita masukkan ke NRE dengan persamaan ini. Akhirnya kita bisa langsung menghitung NRE titik 1, kita masukkan semua parameter yang diketahui, nilainya adalah 41,85 kali 10 pangkat 3, sedangkan NRE titik 2 dengan memasukkan semua parameter juga yang sudah diketahui akan diperoleh angka sekian, dan sedangkan NRE titik 3 dengan parameter semua yang sudah diketahui sebelumnya dengan memasukkan D3, V3, kita akan memperoleh nilai ini. Ya, sehingga semuanya baik NRE pada titik 1, NRE pada titik 2, maupun NRE pada titik 3 menunjukkan aliran turbulen. Begitu. Saya kira sekian kuliah kita kali ini mengenai contoh soal fluida. Semoga bermanfaat bagi Anda ke depannya. Dan saya kira soal-soal yang Ibu pilihkan ini untuk fluida, untuk aplikasi di ilmu keteknikan pangan ke depannya, itu akan sangat bermanfaat. Saya kira cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.